سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Silakan Bang. Oke, terima kasih Gusri atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa Waalaikumsalam. syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir pada pagi ini dalam acara persiapan Muswil PWKBPI yang ke-6 yang menjadi bahan untuk kita bersama memikirkan dan merencanakan perencanaan ke depan. Jadi mungkin ada ide-ide, masukan, pandangan dari keluarga besar yang mungkin nanti pada saat acara secara formal di Muswil bisa dielaborasi kembali sehingga kita dapat percikan dari pikiran-pikiran, ide-ide yang kita bisa perolehi pada diskusi kita di pagi hari ini sebagai pengantar untuk musyawarah wilayah. Nah, sehingga mungkin dari diskusi kecil ini ya bisa mendapatkan gambaran, masukan berdasarkan kepada fakta realitas kondisi yang terjadi pada hari ini khususnya di lingkungan keluarga besar pelajar Islam Indonesia di Sumatera Barat. Walhal mungkin kondisi secara umum juga tidak jauh berbeda. Mungkin begitu gambarannya, karena pernah saya kontak beberapa teman di Jakarta bertanyakan apakah kondisi, minta maaf kalau bisa disebut sebagai stagnan itu di lingkungan keluarga besar, apakah juga hanya terjadi di Sumatera Barat saja. Tetapi jawabannya adalah secara umum keadaannya adalah lebih kurang sama. Jadi kalau ada sedikit dinamika di tempat lain mungkin ya itu tidak banyak, artinya tidak signifikan dalam konteks masyarakat Indonesia pada hari ini yang justru lebih harus dinamis dan lebih banyak bisa berbuat dibandingkan dengan apa yang ada pada hari ini. Berangkat dari itu pertanyaannya adalah pertanyaan yang mungkin mendasar bagi kita adalah apakah masih kita perlukan lembaga seperti KBPI ini? Apakah masih diperlukan lembaga atau institusi seperti Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia? Ini berangkat dari kenyataan bahwa ada tidak menambah dan tidak ada juga tidak mengurangi. Artinya ada tidak ada atau tidak ada, keadaannya tetap seperti ini. Nah, daripada hanya menambah bebanan pikiran yang seharusnya teman-teman bisa konsentrasi kepada institusi atau lembaga yang digeluti selama ini dan yang ada pada saat ini, lebih baik fokus ke lembaga yang ada sekarang berbanding dengan harus mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran pada lembaga yang wujuduhu ka'adamihi, ada seperti tidak adanya. Pandangan saya ini bukan berangkat dari sebuah pesimisme, berangkat dari pandangan yang pesimis dan tidak optimis memandang keberadaan baik, tapi ini berangkat dari fakta dan realitas yang kita hadapi. Jadi ini pertanyaan mendasar. Nah, jika kita sudah punya jawabannya, diperlukan atau tidak, maka kita bisa mengatakan bahwa lembaga seperti KBP ini masih diperlukan. Maka pertanyaan berikutnya adalah, jika ini masih diperlukan, kira-kira peran apa yang bisa kita lakukan? Nah, untuk melakukan peran ini, kita harus jelas juga, kira-kira di lembaga ini, kita konsentrasi fokus pada apa begitu? Apakah kita akan melakukan semua yang ada yang dilakukan oleh orang lain, atau kita berfokus pada 1, 2, 3 program yang menjadi
sentra dari apa yang menjadi fokus kita selama ini. Nah, jika kita berfokus, katakanlah KBPI sebagai sebuah continuity gerakan dari gerakan PI sebelumnya, maka ketika kita bicara tentang bahwa fokus gerakan PI adalah pada kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan. Nah, apakah kita harus meneruskan misi perjuangan itu dengan juga berfokus pada sisi yang telah kita geluti selama ini dalam konteks pendidikan dan kebudayaan itu. Nah, apakah bisa model itu yang bisa kita lakukan daripada keadaan sekarang begitu. Yang saya nampak, dan mungkin ini pandangan atau pilihan saya salah, justru di lembaga ini yang saya nampak kita tidak tahu mau melakukan apa begitu, atau tidak tahu siapa harus melakukan apa, dan juga tidak jelas apa yang akan dilakukan oleh siapa. Nah, ini kebingungan kaum intelektual yang terjadi di lingkungan keluarga besar PI itu, sehingga yang terjadi adalah kemudian stagnasi gerakan itu. Kalaupun ada, ya tidak lebih dari riak-riak kecil saja. Artinya bila kita bicara dalam spektrum yang lebih luas, gerakan secara lebih umum gitu, bahwa kalau kita buat neraca penilaian, apakah keberadaan kita khusus di Sumatera Barat punya kontribusi tidak terhadap, kalau kita bicara tentang dalam konteks dakwah gitu, ada kontribusi tidak KBPI itu dalam konteks dakwah? Atau kalau kita lebih luas besarkan spektrumnya, kita melihat dari sisi yang lain, dari aspek politik begitu. Mungkin dimensi politik yang kita maksudkan bukan dimensi politik kepartaian, tapi bagaimana kita bisa hadir memberikan sebuah perspektif baru tentang politik, dan bagaimana tokoh-tokoh muda PII itu bisa terjun ke politik yang punya visi dan misi yang jelas begitu. Nah, jika tidak, maka kecelaruan itu atau ketidakjelasan orientasi gerakan itu yang menyebabkan akhirnya kita istilahnya berbega-bega di lingkungan yang sama, berputar-putar, berjalan ke hulu ke hilir mudik, tapi tidak pernah keluar dari kerangkeng atau dari rumah PI itu yang kita juga seakan-akan merasa besar di rumah ini. Walhal mungkin, sekali lagi mudah-mudahan pilihan saya salah, kita tidak punya, atau kita belum menjadi bagian dari gerakan dakwah di Sumatera Barat secara khusus. Nah, jadi saya lebih menukik pada esensinya, pada intipati keberadaan lembaga itu sendiri begitu. Sebelum kita akan jauh bicara tentang apa yang bisa kita lakukan untuk PWPI, PDPI, ya saya pikir kalau lembaga itu sendiri masih bisa dipertanyakan, bagaimana kita bisa tentang gerakan. Jadi inputnya tidak jelas, bagaimana proses dan outcome-nya begitu. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah apakah lembaga ini masih diperlukan atau tidak. Jika masih diperlukan, diperjelas lagi kita arahnya, visi misi, orientasi, target kita tuh kemana begitu. Nah, biar kita tidak mengacak ke raja orang lain yang bukan bagian dari apa yang menjadi konsentrasi gerakan kita, sehingga nanti karena terlalu banyak yang dikaca, akhirnya tidak satu pun yang menjadi begitu. Biarlah satu dua program yang menjadi fokus kita sebagai gerakan PI, dan kita menyerahkan nanti secara personal pada kawan-kawan di KBPI yang punya peluang dan terlibat dalam berbagai institusi atau lembaga dakwah atau pergerakan yang lain. Itu ya silahkan aja secara personal, tapi atas nama PI ya harus jelas arah dan orientasinya. Jadi saya pikir ini kekaburan dari eksistensinya diawali oleh kekaburan visi dan misinya. Dan jika ada, ya seperti saya pikir tidak lebih dari masih berada pada dataran ide, konsep, kemudian wacana-wacana lepas yang saya pikir ya yang diperlukan saat ini adalah pembumiannya. Dreams become reality when touch become action. Jadi mimpi itu akan menjadi reality ketika pemikiran itu ditindaklanjuti menjadi sebuah action, sebuah tindakan. Jadi saya pikir ini yang perlu dirumuskan terlebih dahulu
jika masih diperlukan, kita harus merumus ulang. Kita harus merumus ulang gerakan kita ini akan kita arahkan kemana. Kalau kita menjadi bagian dari gerakan dakwah secara umum, kita mengambil bagian posisi di mana. Jadi biar jelas. Nah, setelah ini kita jelaskan, nanti baru kita fokus kembali kepada visi misi gerakan kita apa. Nanti baru kita bicara tentang aktualisasi gerakan itu. Nah, jika bicara tentang aktualisasi gerakan, bagaimana proses konsolidasi contohnya pertama. Yang kedua, bagaimana implementasi atau sosialisasi dari misi gerakan itu. Kemudian baru apa bentuk intervensi yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kalau sudah jelas eksistensi tadi, baru kita bicara tentang aktualisasi gerakan itu. Nah, aktualisasi gerakan, pertama yang penting adalah sejauh mana proses konsolidasi itu. Nah, saya pikir ini masih menjadi PR besar, karena proses internalisasi dalam bentuk konsolidasi ke dalam, ini masih sangat lemah sekali. Sehingga apa yang terjadi, inilah yang kita alami saat ini adalah keadaan stagnan, program yang berhenti pada perencanaan tapi tidak pada action, kemudian dialog diskusi lepas yang tidak tahu arahnya kemana. Ya, saya pikir itu bentuk dari kelemahan konsolidasi atau internalisasi yang kita lakukan. Nah, saya pikir ini PR besar juga ketika kita sudah menyatakan memang perlu lembaga ini. Tapi bila jawabannya kita tidak perlukan lagi dan kita hanya bisa fokus atau bisa kita kepentingan kita untuk terlibat dalam harakah atau jamaah atau perjuangan itu bisa kita aktualisasikan dalam berbagai lembaga-lembaga yang lain. Mungkin sebagian teman yang aktif di Nahdlatul Ulama, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di Dewan Dakwah, ada yang di Al-Wasliyah dan sebagainya. Itu mungkin pilihan-pilihan yang bisa kita aktualisasikan diri kita begitu sebagai bagian dari menyahut hasrat dan keinginan untuk terlibat dalam harakah itu. Nah, ini kalau masih pertanyaannya masih berlenggar di situ. Jadi kapan perlu baru nanti kita bicarakan tentang aktualisasi gerakannya. Nah, PR konsolidasi itu masalah besar. Jadi kalau PR konsolidasi internasional tidak kita rumuskan lebih matang lagi, akhirnya dia akan mengulangi episode seperti ini dan episode dari kepengurusan sebelumnya. Jadi kalau sekedar adanya memenuhi, ada tidak menambah, tidak ada tidak mengurangi, ya saya pikir kenapa harus ada lembaga ini. Sekali lagi, ini bukan berangkat dari sebuah pesimisme, tapi dari sebuah pandangan yang optimis untuk melihat keadaan lebih baik lagi daripada harus menghabiskan waktu, tenaga, energi pada hal-hal yang saya pikir kontribusinya tidak kelihatan. Ya, lebih baik kita fokus pada lembaga yang mungkin teman-teman lebih banyak aktif di lembaga-lembaga tersebut dan mungkin perannya lebih nampak lagi. Nanti kita akan bicarakan kalau memang diperlukan bagaimana bentuk konsolidasi, kemudian bentuk bagaimana implementasi dan sosialisasi, dan bagaimana pula aksi kita dalam intervensi keluar seperti apa. Dan saya pikir sebagai gambaran saja untuk di awal untuk kita bisa lebih serius, dan ini menjadi PR besar kita bersama sebagai homework kita untuk merumuskan langkah ke depan. Jadi pertanyaan pentingnya sekali lagi, masihkah kita ini perlu ada atau tidak? Jadi jangan pertanyaan ini direspon secara emosional, tapi kita pikir secara logis dan realistik. Oke, saya pikir sebagai pengantar saja, mudah-mudahan kita bisa berikan jawabannya secara bersama yang perlu kita akumulir dan kita rumuskan secara bersama sebagai gambaran dari keprihatinan dan semakin masifnya. Oke, demikian saja. Saya kembalikan kepada host, Saudara Gusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.